Oke, halo, selamat malam teman-teman. Tech Pepa. Malam. Malam. Wah, kita nggak kerasa nih ya, udah laporan minggu kelima, laporan progres terakhir di video ini. Wah, emang setelah kita 4 minggu berproses ya. Mungkin sebelumnya gambaran dulu ya dari terakhir. Jadi situasi terakhir kita, mesin sudah nyampe di Padang, di Pasaman lokasi sasaran, dan kita juga alhamdulillah ya dengan sisa anggaran yang lumayan, jadi kita alihkan untuk sistem digitalisasi sebagai bentuk inovasi di mesin Tech Pepa kita. Dan mungkin sistem digitalisasinya itu dari kebetulan kan dari kita berbeda-beda tempat ya, dan akhirnya diputuskan mesin digitalisasi ini dibikin di Bandung di tempat Yuda. Nah mungkin kita jadinya gimana Yud sistem digitalisasinya kita, spesifikasi dan mungkin gimana nantinya? Oke. Sebelumnya digitalisasi ini adalah merupakan suatu hal yang pembeda ya dari produk-produk yang sudah dipasarkan yang lainnya. Karena di sini tuh gua tuh bikin sensor yang indikatornya tuh ada suhu, ada waktu, dan ditambahnya relay sebagai nanti ketika mesinnya ketika waktunya sudah habis atau timernya sudah habis, itu bisa mematikan mesin blowernya, sehingga ketika para petani itu memiliki kegiatan yang lainnya ataupun pekerja sampingan itu tidak perlu khawatir untuk meninggalkan alat karena alatnya bisa mati otomatis. Dan untuk sistem sensor ini menggunakan Arduino gitu, jadi menggunakan Arduino untuk bisa membuat settingan untuk program sensor indikator suhu dan indikator waktu, kayak timer kayak gitu sih kalau indikator waktunya. Jadi ketika dalam waktu tertentu, ketika waktunya habis, alat blower akan mati seperti itu. Dan lalu untuk suhunya sebagai monitoring saja gitu, sebagai monitoring yang dimana suhunya itu udah mencapai mana sih gitu, kayak gitu. Lalu kurang lebih sih gitu sih kalau sensor yang dibuat. Terus langsung kemarin tuh dikirim ke Pasaman, ke Darwin. Nah kayak gitu. Oh ya, sama si sensor ini tuh ada displaynya gitu, jadi bisa dilihat kayak suhunya berapa, terus waktunya berapa gitu. Nanti ada notif mesin mati kayak gitu, ada badan buzzernya bukan bunyi kayak gitu. Dan dikirim deh kemarin ke Darwin alatnya gitu. Nah, Win, gimana alatnya, sensor yang udah gua buat sama kemarin alat dari Darwin tuh, dari Diki tuh tungku apinya, gimana pas perakitannya sama sosialisasi ke masyarakat? Oke, seperti yang Yuda bilang tadi, yang mesin Tech Pepa sama sensornya itu kemarin udah nyampe di lokasi di kampungku, yaitu di Desa Mangkumang. Untuk mesinnya sendiri kemarin hari Selasa siang itu nyampe di kampungku. Dan untuk sensornya sendiri itu kemarin hari Sabtu, sehingga rencana awal kita yang pengen melakukan percobaan di hari Jumat itu terpaksa kita undur ke hari Minggu, karena di hari Sabtu itu juga sensornya juga udah nyampenya itu udah siangan gitu, jadi nggak mungkin lagi rasanya kita melakukan percobaan di hari Sabtu juga gitu. Jadi kita undur ke hari Minggu kemarin. Kemudian untuk mesinnya sendiri kita udah lakukan percobaan di sini di tempat lokasi gitu ya. Dan untuk pemasangan, perakitan kan kita bongkar pasang ya itunya mesinnya, dan itu nggak terlalu ribet banget dan itu berjalan dengan lancar kemarin. Hanya saja kita kemarin kurang satu kunci aja, jadi hanya ada kunci apanya yang kurang gitu, tapi itu sudah dibeli dan udah aman gitu ya. Dan sensornya juga pemasangannya ke alat itu sudah bisa diakali dan juga bisa kita taruh sensornya itu di dudukan mesin blowernya.
Jadi kita tinggal masukin yang kabel yang bisa yang kabel detektor suhu ke itunya, ke boxnya doang. Jadi kita nggak di boxnya itu nggak kita masukin Arduino-nya gitu ya, nggak di situ kita tempelin, tapi di dekat dudukan blowernya, mesin blowernya, biar aman juga di mesin Arduino kita atau alat Arduino kita itu gitu. Dan untuk percobaannya kemarin juga udah sesuai dengan konsep, dimana yang kemarin kita wanti-wanti itu kan takutnya asap yang keluar dari pembakaran itu bisa masuk ke ruang penguapan gitu ya, penguapan di bawah padinya itu, di bawah box. Jadi bisa mempengaruhi nanti di bau dan rasa mungkin dari padinya gitu. Itu juga udah aman, itu sesuai konsep kita. Kemudian dari sensor suhu yang dibuat juga udah sangat berguna banget. Kita bisa memonitoring suhunya itu, sehingga kita juga bisa mengontrol api yang dibuat di mesin tungkunya, sehingga itu bisa memudahkan banget untuk menghindari padi yang kita keringin itu ya bisa tidak kering sebagian gitu ya, tidak kering di bagian bawah doang gitu, bisa kita pastikan bagian atas juga bisa kering dengan kontrol suhu yang tadi. Kemudian untuk kontrol parameter waktu ya, itu juga udah kita coba dan berfungsi sesuai dengan konsep kita awal. Dan sejauh ini apa yang kita konsepin gitu ya, itu udah berjalan sesuai dengan harapan sih. Oke Win, ya kalau dari implementasi di lapangan di Desa Mangkumang berarti seperti itu. Mungkin kita rangkum dulu ya, mesin Tech Pepa ini sih sebenarnya gimana sih cara kerjanya. Jadi mesin Tech Pepa ini teknologi pengering padi menggunakan bahan bakar biomass. Biomass ini seperti kayu bakar, sekam padi, batok kelapa ataupun batu bara. Nah, ini bahan bakar ini melimpah di Desa Mangkumang dan seringkali bahkan menjadi limbah karena tidak bisa diolah dan harus dibakar solusinya. Jadi bisa kita alihkan limbah-limbah ini menjadi bahan bakar di Tech Pepa. Dan juga mesin Tech Pepa ini menggunakan sistem pemanasan indirect, yang artinya pemanasan ini tidak langsung menyedot apinya ke blower. Karena kalau misalnya api langsung menyedot ke blower, itu bahan bakar dari kayu bakar, dari sekam padi yang tadi itu menjadi abu. Dan abu yang disedot ini akan menjadi bau di beras yang di box wadah. Dan kalau bau berasnya, otomatis akan menurunkan harga dari padinya sendiri. Dan alhamdulillah juga ya kita berhasil membuat padi kapasitas 1 ton ini, mesin pengering ini. Bandingkan dengan anggaran yang kita dapatkan yaitu sebesar 18,7 juta dibandingkan dengan mesin pengering yang ada di pasaran dengan kapasitas 1 ton, mereka menjual dengan kisaran harga 23 sampai 27 juta. Hal ini tentu sangat jauh ya dari apa yang kita berhasil dapatkan, yakni kapasitas 1 ton dengan budget hanya 18,7 juta. Nah, dengan begitu juga kita salut juga tim kita, karena kita walaupun ngebikinnya terpisah jarak selama pandemi ini, dan juga kita nggak mungkin bertiga pergi ke desa sasaran di Padang, di Pasaman, tapi kita tetap berhasil meneruskan proyek-proyek kita ini. Jadi itu perlu kita apresiasi, terlepas dari batasan waktu dan wilayah kita. Dan selanjutnya dari apa yang kita kerjakan ini, alhamdulillah hipotesis awal kita terjawab dengan implementasi yang ada di Darwin kemarin pelaporannya. Dan semoga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini, harapan kita semoga membantu masyarakat di Desa Mangkumang, karena keresahan masyarakat di sana itu setiap mereka habis memanen padi, setiap mereka habis selesai proses 3-4 bulan jerih payah mereka menumbuhkan padi, mereka gagal kebanyakan karena di bagian pengeringan itu tidak
tidak tepat waktu, karena kalau padi terkendala cuaca hujan dan disimpan di dalam gudang terus, mereka tendensinya akan berkecambah jadi seperti toge. Jadi mereka bisa busuk dalam waktu mungkin lebih dari seminggu, semisal cuaca tidak mendukung. Dan juga semisal ditaruh di luar rumah, padi-padi ini akan tidak higienis karena terkena debu dan semacamnya. Kalau tidak higienis, otomatis beras-beras yang dijual nanti akan turun juga. Jadi ini masalah yang turun-temurun yang dirasakan oleh petani di Desa Mangkumang, semoga teratasi dengan mesin Tekpepa kita ini. Dan juga mungkin kita perlu apresiasi kepada tim Tekpepa setelah progres selama 4 minggu, setelah progres kita jerih payah bekerja masing-masing, kita akhirnya bisa melaksanakan dan menciptakan mesin kita ini. Oke, terima kasih pribadi kepada Yuda dan Darwin. Kita telah bekerja sama ya, kita juga telah bahu-membahu menolong sesama untuk menciptakan Tekpepa ini terlepas berbagai macam rintangannya. Terima kasih juga kepada Innovillage dan pihak-pihak yang terkait, PT Telkom Indonesia dan Innovillage, berkat bantuan dan inisiatif dari teman-teman panitia, kita secara langsung membantu masyarakat yang terluar di Desa Mangkumang. Jadi dari kami tim Tekpepa terima kasih atas bantuannya tim panitia, dan juga semoga apa yang kecil kita kerjakan ini semoga dibalas dan semoga diterima oleh di sisi yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita terus bermanfaat menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Sekian dari tim Tekpepa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Thank you semuanya. Terima kasih untuk Innovillage, Telkom Indonesia dan BUMN. Arif, tempat tinggal Mangkumang, Kecamatan Dua Kutu, Pasaman. Harapan dengan adanya Tekpepa ini, kami selaku masyarakat Mangkumang, Kecamatan Dua Kutu, untuk mengirimkan padi atau jagung tidak lagi tergantung kepada panas matahari. Kalau musim penghujan kami bisa terus untuk menjaga kualitas beras yang padi yang kami panen.